Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithar falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya. Dan semoga semua urusan para mustami' dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perjumpaan kita kali ini insyaallah akan memutalaah kitab Fathur Rabbani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirah. Tema daripada mutalaah kali ini yaitu tentang kefakiran. Adapun definisi kefakiran menurut sosok agung yaitu adalah tentang kebutuhan kepada Allah Ta'ala. Sosok agung mengatakan di dalam ceramahnya yaitu sebagai berikut: kelalaianmu kepada Allah Ta'ala dapat memalingkan dan menjauhkanmu darinya. Oleh karena itu, kembalilah dari kelalaianmu sebelum bermacam-macam ular dan kalajengking cobaan menyengat, menghinakan dan menguasai dirimu. Selama kamu belum mencicipi rasanya cobaan, pasti kamu akan terpedaya. Maka dari itu, janganlah kamu merasa senang dengan semua yang kamu miliki, karena semua itu dapat hilang dalam sekejap. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dapat diperoleh dengan kesabaran. Karena inilah dia sangat menekankan perkara sabar ini.
kefakiran dan kesabaran tidak akan dapat bersatu kecuali pada diri orang mukmin. Para pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang saat mereka diuji, mereka akan bersabar. Mereka tetap melakukan berbagai kebaikan meskipun di dalam kondisi diuji. Mereka terus bersabar meskipun berbagai macam ujian yang datang silih berganti darinya. Berendera mereka, jika bukan karena sabar, saat ini kalian tidak akan melihatku berada di antara kalian. Demikian yang dikatakan oleh sosok agung. Kemudian sosok agung melanjutkan dengan berkata, aku telah membuat jala untuk memburu burung dari satu malam ke malam yang lain. Aku membuka mataku dan membiarkan kakiku terjuntai, sedangkan pada siang hari kedua mataku tertutup dan kakiku terikat. Semua ini dilakukan demi kebaikan kalian. Jika kalian tidak mengetahuinya, jikalau bukan karena hidayah Allah Ta'ala, apakah mungkin ada orang berakal yang tinggal di negeri ini dan berbuat baik kepada penduduknya? Sebab di negeri ini telah mewabah penyakit ria, telah mewabah penyakit kemunafikan, kezaliman, dan banyaknya perkara syubhat dan haram. Telah banyak orang yang mengingkari berbagai nikmatnya dan malah menggunakan nikmatnya untuk berbuat kefasikan dan berbuat dosa. Sudah banyak orang yang lemah saat berada di rumahnya, namun menunjukkan ketakwaan saat berada di tokonya. Berlaku zindik pada minumannya, namun pura-pura jujur saat duduk di kursinya. Kalau bukan karena kebijaksanaan Allah Ta'ala, semua barang yang ada di rumahmu sudah pasti akan bicara. Namun aku punya pondasi yang perlu dibangun. Aku punya anak yang membutuhkan pendidikan, di mana seandainya aku singkap sebahagian yang aku miliki, maka itu akan menjadi penyebab berpisahnya aku dengan kalian. Dalam kondisi yang aku alami saat ini, aku membutuhkan kekuatan para nabi dan rasul. Aku membutuhkan kesabaran yang dimiliki manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini. Aku membutuhkan kekuatan ketuhanan. Ya Allah, berikanlah kelembutan, berikanlah pertolongan dan ridha-Mu kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sosok agung melanjutkan dengan berkata, wahai saudaraku, kamu tidak diciptakan untuk kekal di dunia dan menikmatinya, karena apa yang kamu nikmati adalah bagian dari hal-hal yang dibenci Allah Ta'ala. Kamu telah menunjukkan kerelaan untuk taat kepadanya dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun ini tidak bermanfaat bagimu sampai kamu menambahkan hal lain di dalamnya. Tidak hanya mengucapkan saja. Iman adalah menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan. Karena itu imanmu tidak akan diterima dan tidak akan bermanfaat bagimu jika kamu terus-menerus melakukan berbagai kemaksiatan, jika kalian terus-menerus melakukan kesalahan dan menentangnya. Kalimat syahadat tidaklah akan bermanfaat bagi kalian jika kalian meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, sedekah, dan berbagai perbuatan baik lainnya. Jika kalian mengucapkan La ilaha illallah, berarti kalian telah mengakuinya sebagai Tuhan. Lalu jika ditanya, apakah kamu punya bukti atas pengakuanmu itu? Bukti pengakuan ini adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, bersabar atas musibah yang menimpanya, dan menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jika kalian mengerjakan semua perbuatan ini, amal kalian tetap tidak dapat diterima kecuali jika dilakukan dengan penuh keikhlasan kepadanya. Ucapan tidak akan diterima tanpa amal, dan amal tidak akan diterima tanpa keikhlasan dan mengikuti sunnah.
Bantulah orang miskin dengan hartamu. Janganlah menolak orang yang meminta-minta, padahal kamu mampu memberikannya, baik itu sedikit maupun banyak. Di dalam mencintai Allah Ta'ala, terimalah pemberiannya dengan lapang dada dan bersyukurlah kepadanya, karena mengetahui bagaimana Dia mampu membinasakanmu dan memberikan rezeki kepadamu. Celakalah kalian jika ternyata orang yang meminta tersebut adalah dari hadiahnya. Dari hadiah adalah hadiah darinya dan kamu mampu untuk bersedekah kepadanya. Jadi kenapa kamu menolak hadiah dari Allah Ta'ala? Orang yang datang kepadamu yang meminta-minta adalah hadiah dari Allah Ta'ala. Lalu kenapa kalian menolak hadiah yang Allah datangkan kepadamu? Kamu mendengar dan menangis di sisiku, namun saat orang fakir datang kepadamu, hatimu menjadi keras. Ini menunjukkan kalau tangisan dan pendengaranmu bukan karena Allah. Dengarkanlah nasihat kebaikan dariku pertama kali dengan jiwa, lalu dengan hati, lalu dengan anggota tubuh. Jika kamu masuk menemuiku, tanggalkanlah ilmumu, tanggalkanlah amalmu, lisanmu, nasabmu, dan perhitunganmu dengan melupakan harta dan keluargamu. Berdirilah di hadapanku dengan mengosongkan hati dari selain Allah Ta'ala, sampai Allah Ta'ala mendandanimu dengan baju keutamaan dan karunia-Nya. Jika kamu melakukan hal ini saat masuk menemuiku, berarti kamu telah menjadi burung yang pergi mencari makan di pagi hari dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Cahaya hati berasal dari cahayanya. Karena inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah." Takutlah kalian pada firasat orang mukmin, sesungguhnya ia melihat dengan cahaya Allah. Wahai orang fasik, takutlah kamu kepada orang beriman. Janganlah kamu masuk menemuinya dalam keadaan berlumur maksiat, sebab ia melihat apa yang ada dalam dirimu dengan cahaya Allah Ta'ala. Ia melihat kemusyrikan dan kemunafikanmu. Ia melihat uangmu yang disembunyikan di balik bajumu. Ia melihat aib dan keburukanmu. Barang siapa yang tidak melihat orang yang bahagia tidak akan merasakan kebahagiaan. Kamu menjadi orang gila karena berbaur dengan para orang-orang gila. Jika ada pertanyaan, sampai kapan orang fakir meminta kepada orang yang buta ini? Maka jawablah, sampai kamu datang kepada dokter Allah Ta'ala dan menyerahkan urusanmu kepadanya. Kamu berbaik sangka kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Kamu menghilangkan tuduhan terhadap Allah Ta'ala dari hatimu. Kamu mengajak anak-anakmu untuk duduk di pintu Allah Ta'ala dan bersabar dengan pahitnya obat yang diberikan kepadanya, yang diberikan Allah Ta'ala kepadamu. Ketika itu, kebutaan akan hilang dari matamu. Tundukkan dirimu kepadanya, haturkan semua kebutuhanmu kepadanya. Jangan menganggap dirimu memiliki amal, dan temuilah Dia dalam keadaan bangkrut. Tutuplah pintu buat makhluk dan bukalah pintu yang ada antara dirimu dengan Allah Ta'ala. Akuilah dosa-dosamu dan mohon maaflah kepadanya atas segala kekuranganmu. Yakinlah kalau tidak ada yang dapat menimpakan bahaya maupun manfaat, dan tidak ada yang dapat memberi maupun mencegah selain Dia, Allah Ta'ala. Ketika itu, kebutaan matamu akan menjadi hilang. Wahai saudaraku, masalahnya bukan pada pakaian dan makananmu yang kasar, tapi pada kezuhudan hatimu. Pakaian pertama yang dikenakan menjadi perhatian orang jujur adalah kebersihan batinnya, lalu menjalar kepada kebersihan zahirnya. Ia menerapkan hal ini kepada hatinya, lalu kepada jiwanya, kemudian kepada anggota tubuhnya. Sehingga ketika pakaian tersebut berubah kasar,
datanglah tangan kelembutan, kasih sayang dan karunia dari Allah Ta'ala yang mengubah kondisinya yang sudah kasar menjadi bersih kembali. Tangan Allah Ta'ala tersebut akan menanggalkan pakaian kedukaan yang dikenakannya untuk diganti dengan pakaian kesenangan. Kesengsaraan diganti dengan kenikmatan, kebencian diganti dengan sukacita, ketakutan diganti dengan rasa aman, perasaan jauh diganti dengan perasaan dekat, dan kemiskinan diganti dengan kekayaan. Wahai saudaraku, untuk mendapatkan bagian ini harus dengan tangan kezuhudan, bukan dengan tangan hasrat. Orang yang makan lalu menangis tidak sama dengan orang yang makan lalu menertawakan semua bagian ini. Selama hatimu bersama Allah Ta'ala, kamu akan selamat dari keburukannya. Jika kamu makan makanan yang diperoleh dari seorang dokter, maka itu akan lebih baik bagimu dibandingkan kamu makan sendiri tanpa mengetahui asal-usul makanan tersebut. Betapa gersangnya hatimu, sifat amanah atau sifat yang bisa dipercaya dari dirimu telah hilang dari dirimu. Begitu pula halnya dengan kasih sayang, hukum-hukum syara dan amanahnya yang telah diserahkan kepadamu, namun kamu telah meninggalkan dan mengkhianatinya. Jika kamu tidak memegang teguh amanah tersebut, pasti kamu akan celaka. Dalam sekejap, air akan turun mengenai matamu dan rantai membelenggu kedua tangan dan kakimu. Allah Ta'ala menutup pintu rahmatnya bagimu, menumbuhkan pada hati makhluknya sifat kasar saat berinteraksi denganmu, dan menghalangi mereka agar tidak memberikan sesuatu kepadamu. Oleh karena itu, jagalah hatimu untuk selalu bersamanya. Berhati-hatilah darinya karena pengambilannya sangat menyakitkan. Dia dapat mengambilmu kapan saja, baik saat kalian dalam kondisi merasa aman, baik itu dalam keadaan sehat, melakukan keburukan, maupun saat kamu berlaku sombong. Takutlah kalian kepada Allah Ta'ala. Dialah penguasa langit dan bumi. Jagalah kenikmatannya dengan bersyukur. Sambutlah perintah dan larangannya dengan penuh perhatian dan kepatuhan. Terimalah kesulitan dengan bersabar dan kemudahan dengan bersyukur. Inilah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh sebelum kamu. Mereka bersyukur atas kenikmatan yang diperoleh dan bersabar atas segala kesulitan. Berhentilah dari meja kemaksiatan dan makanlah dari meja ketaatannya. Patuhi segala aturannya. Jika kamu memperoleh kemudahan, bersyukurlah kepadanya. Jika kamu mendapatkan kesusahan, bertaubatlah dari dosa-dosamu dan selidikilah dirimu sendiri, karena Dia Allah Ta'ala tidak pernah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Ingatlah selalu kematian dan apa yang akan terjadi setelahnya. Ingatlah Allah Ta'ala. Ingatlah akan hisabnya dan pandangannya kepadamu. Berhati-hatilah. Sampai kapan kamu tidur? Sampai kapan kamu bergelimang dalam kebodohan dan perbuatan batil? Sampai kapan kamu terus menuruti keinginan jiwa? Sampai kapan kamu menuruti hawa nafsu dan kebiasaan buruk? Mengapa kamu tidak belajar beribadah kepadanya dan mengerjakan syariatnya? Beribadah berarti meninggalkan kebiasaan buruk. Mengapa kamu tidak mau mengikuti aturan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai saudaraku, janganlah kamu berbaur dengan manusia di dalam keadaan buta, bodoh, lalai, dan tertidur. Berbaurlah dengan mereka di dalam keadaan melihat, berilmu, dan terjaga. Jika pada diri mereka kamu melihat sesuatu yang dapat membuatmu menjadi baik, maka ikutilah. Sedangkan jika pada diri mereka kamu melihat sesuatu yang dapat membuatmu menjadi buruk, maka jauhilah dan kembalilah. Dan kembalikan mereka dari keburukan tersebut. Jika kamu berada dalam kondisi benar-benar melalaikan Allah Ta'ala, maka kamu harus segera sadar. Agar bisa mengingatnya kembali, kamu juga harus konsisten, istiqomah ke masjid, dan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau nazzala minas sama'i narun lama najja minha illa ahlul masjid." Seandainya turun api dari langit, maka tidak akan ada yang selamat darinya kecuali penghuni masjid. Jika kamu berniat mengerjakan sholat, pastikan sholatmu hanya untuknya, karena inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi idza kana sajida." Kondisi seorang hamba yang paling dekat dari Rabb-nya adalah pada saat ia bersujud. Celakalah kamu, seberapa sering kamu mentakwilkan dan menerapkan rukhsah atau keringanan. Orang yang sering menakwilkan hukum-hukum Allah Ta'ala adalah laksana seorang pengkhianat. Semoga kita tergolong sebagai orang yang melakukan azimah, yaitu golongan orang yang melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketetapan awal, mengikuti ijma dan mengikhlaskan segala amal kita hanya untuk Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Sebab jika kita menakwilkan dan meringankan amalan-amalan yang bersifat azimah, maka amalan yang bersifat azimah tersebut akan musnah dan pelakunya juga akan ikut musnah. Saya berkata seperti ini karena ada orang yang menganggap bahwa saat ini adalah zamannya untuk mengerjakan rukhsah, bukan zamannya untuk melakukan azimah. Saat ini adalah zamannya riya, kemunafikan, dan mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Banyak orang yang sholat, puasa, haji, berzakat, dan melakukan berbagai amal kebaikan untuk makhluk, bukan untuk Sang Khalik, sehingga sebahagian besar amalnya untuk makhluk. Ini tandanya perbuatan mereka semua mematikan hati, menghidupkan hawa nafsu, dan hanya untuk mencari dunia. Secara tersirat, hati dapat hidup dengan keluar dari kumpulan makhluk, lalu bergabung dengan Sang Khalik. Sebab dalam makom semacam ini, penampilan tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Hidupnya hati adalah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta bersabar menerima segala musibah, bersabar menerima ketentuan dan ketetapannya. Wahai saudaraku, serahkan dirimu pada takdir Allah Ta'ala, lalu jalankan apa yang ditakdirkannya. Perkara ini membutuhkan pondasi dan bangunan, lalu menjalankannya secara kontinu istiqomah sepanjang waktu. Celakalah kamu, karena kamu hanya memikirkan urusanmu. Pikirkanlah masalah hati. Jika hati memperlihatkan kebaikan kepadamu, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Jika hati memperlihatkan keburukan kepadamu, bertaubatlah dari keburukan tersebut dengan berpikir seperti ini: agamamu akan hidup dan setanmu akan mati. Karena inilah dikatakan, tafakkuru sa'atan khairu min qiyam milailah. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Wahai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, sebab Dia sudah rela dengan amal kalian yang sedikit ditambah dengan amalan orang-orang sebelum kalian. Kalian adalah umat yang terakhir, namun menjadi umat yang pertama masuk surga pada hari kiamat kelak. Barang siapa dari kalian yang menjadi orang benar, maka tidak ada orang benar yang persis dengannya. Kalian adalah umat pemimpin, sedangkan umat-umat yang lainnya adalah umat yang dipimpin. Selama kamu duduk di rumah hawa nafsu dan tabiatmu, selama kamu menentang orang lain atas apa yang dimilikinya demi menarik perhatiannya agar kamu bisa memperlihatkan sifat riya dan kemunafikanmu, selama kamu menginginkan dunia, dan selama kamu mempercayakan hatimu kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka semua ini adalah tindakan yang tidak benar bagimu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua kesempatan untuk bisa bersamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian penjelasan daripada mutalaah kitab bagian yang kedua dari Fathur Rabbani tentang kefakiran. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lain. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, maka hal tersebut berasal dari kebodohan saya dan saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait hal tersebut. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut semata-mata mutlak berasal dari Allah Ta'ala, bukan dari diri saya secara pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasa taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mata'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.